Rekan-rekan, saya akan coba menerangkan atau menjelaskan tentang cara kerja pompa hidram. Tapi sebelumnya mohon kiranya subscribe channel saya dan aktifkan tombol loncengnya ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita awali dengan gambaran pompa hidram. Pompa hidram ini kita bisa buat dari pipa paralon yang tebal atau pipa besi. Sebaiknya pipa besi, karena yang di percobaan saya pakai paralon pun karena tekanan terlalu kuat bisa pecah paralonnya. Gambaran pompanya seperti ini. Ini tabung pompa, badan pompa. Kemudian di sini ada paralon atau apa, kita gambar dulu aja ya biar gampang menjelaskannya. Nah, kemudian nah seperti ini. Ini adalah klep output, ini kerannya, keran keluaran. Ini adalah pipa output, pipa out, pipa keluaran. Di sini ada tabung udara. Di sini ada klep buang. Sedangkan di sini ini namanya klep hantar, menghantarkan air. Nah, begini kira-kira gambaran dari pompa hidram, rekan-rekan. Cara kerjanya gimana? Pompa hidram ini akan bekerja apabila dari inlet atau input di sini ada pipa input, ada tekanan air dan aliran air. Supaya ada tekanan air, makanya kita bikin di ketinggian tertentu. Kalau ada sungai misalkan banyak air, kita bendung dulu. Kalau dari sumber air di atas misalkan di sini ada, kita tampung dulu di dalam bak penampungan ya. Ini kita bikin bak penampungan, kemudian dari bak penampungan itu kita pasang pipa ke arah pompa. Jaraknya ya semakin tinggi jarak dari penampungan air dengan posisi pompa ya, H semakin tinggi, maka kinerja pompa akan semakin baik karena tekanannya akan semakin tinggi, karena pompa ini menggunakan konsep tekanan dan klep. Nah, sekarang bicara tentang cara kerja. Cara kerjanya kita pakai gambar yang lain. Air mengalir dari bak penampungan melalui pipa input menuju ke dalam ruang pompa. Di dalam ruang pompa, untuk menyalakan pompa hidram, kita tekan tuas klep buang ini sekali. Setelah ditekan, maka klep akan membuka ya. Setelah klep membuka, air akan mengalir menuju ruang celah ini dan menyembur ke atas seperti di video saya itu, keluar dari klep buang. Karena tekanan tinggi, maka klep buang ini lama-lama akan menutup karena tekanan air. Setelah menutup akan ada tekanan balik ya, tekanan air akan balik, kemudian akan naik ke atas menuju tabung udara melalui klep hantar. Klep hantar ini sifatnya adalah satu arah. Air yang sudah masuk ke dalam ruang udara
tidak akan bisa kembali lagi ke bawah, di bawah klep hantar, sehingga air ini akan menuju pipa output. Oke. Begitu seterusnya. Setelah air masuk ke dalam pipa udara, tabung udara, tekanan yang ada di pompa, badan pompa akan mengecil atau turun. Setelah tekanan turun, klep buang ini, ya, klepnya akan ikut turun karena tekanan rendah, ikut turun, sehingga klep buang ini membuka kembali. Setelah klep buang membuka, air input ini akan terus mengalir, menyembur kembali ke klep buang. Klep buang ini klepnya akan terbawa air sehingga menutup, ada arus balik menuju klep hantar. Klep hantar masuk ke dalam tabung udara ke pipa output. Begitu cara kerjanya. Memang ini semakin tinggi dari bak penampungannya dibanding dengan pompa, tekanan akan semakin tinggi. Tekanan semakin tinggi, kinerja pompa ini akan semakin baik, ya. Dan ini bisa menaikkan air 20-30 meter, bahkan 50 meter ke atas gitu. Apa aja yang mempengaruhi kinerja pompa jadi baik? Yang satu adalah klep hantar tidak boleh bocor, harus baik. Hantar jangan bocor. 2, bahan harus kuat, Saya sudah mencoba dengan paralon. Pertama pecah tabungnya, kemudian pecah pompanya, sambungan pompanya, dan memang tekanannya sangat besar dan digerakkan oleh klep, sehingga sangat riskan kalau pakai paralon pecah. Sehingga saya dilakukan pengecoran di dalam pompanya, saya cor. Tapi sebaiknya gunakan pipa besi, akan lebih baik. Nah, pertama klep hantarnya jangan sampai bocor, karena kalau bocor tekanannya akan berkurang dan tidak akan bisa menaikkan air ke atas dengan baik. Yang kedua, gunakan bahan yang bagus. Demikian cara kerja pompa hidram. Kalau yang saya gambarkan ini adalah salah satu tipe pompa hidram dengan klep buang ke atas. Ada juga pompa hidram yang klep buang mendatar. Ada juga, dan lainnya banyak. Yang jelas cara kerjanya sama. Ada air mengalir dari input, kemudian akan keluar dari klep buang akan menutup, akan terjadi tolaan air, tekanan menjadi tinggi, masuk ke tabung udara, dan tabung udara ini yang akan memompa ke atas melalui pipa keluaran, karena nggak akan mungkin pipa yang sudah masuk ke tabung udara kembali apabila klep hantarnya bagus. Demikian rekan-rekan, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari Ariswit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.